Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat ini saya bisa menyelesaikan tugas dan juga dapat memberikan materi serta menyampaikan pada pertemuan kali ini. Baiklah, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Romdoni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang telah memberikan tugas ini dan juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuraida Fitria dengan NIM 220065 dari Prodi PPKN kelas FC1. Di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok hukum acara pidana. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja ya materi pada pertemuan kali ini. Di sini materi yang akan saya bahas itu ada definisi hukum acara pidana, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, sumber-sumber formil hukum acara pidana yang ada di Indonesia, proses perkara dalam hukum acara pidana, serta asas-asas dalam hukum acara pidana. Baiklah, selanjutnya di sini ada definisi hukum acara pidana. Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material. Hukum acara pidana merupakan hukum formil, artinya hukum yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material diantaranya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, beserta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang hukum pidana. Jadi definisi hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Yang selanjutnya ada definisi hukum acara pidana menurut para ahli. Di sini ada menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro. Hukum acara adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya ada menurut Van Ben Mellen. Menurutnya, hukum pidana yaitu ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dengan terjadinya pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut. Selanjutnya ada menurut Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan melaksanakan hukum pidana material. Yang selanjutnya ada menurut Simon. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Menurut Sudarto, hukum acara pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila dapat sangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar. Menurut Seminar Nasional pertama pada tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud bangunan yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil apabila ada prasangka bahwasannya hukum pidana itu dilanggar. Yang selanjutnya ini ada definisi hukum pidana dalam arti formil dan material. Hukum pidana material itu ada dua. Yang pertama hukum pidana secara umum dan juga ada hukum pidana secara khusus. Di sini saya akan memberikan contoh hukum pidana secara khusus. Ya, misalnya hukum pidana pajak seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor. Hukumannya itu tidak ada di dalam undang-undang, tetapi hukumannya itu diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang atau pidana pajak. Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana membuat peraturan perundang-undangan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana material.
Dan karena memuat cara-cara untuk mengubah seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum acara ini dinamakan juga sebagai hukum acara pidana. Yang selanjutnya, di sini ada tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Tujuannya itu yang pertama, suatu kebenaran material. Artinya itu, hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana maupun penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Yang kedua ada menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindakan pidana. Yang ketiga ada menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh orang yang tidak mau itu. Yang kedua itu ada fungsi hukum acara pidana. Yang pertama ada melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini juga disebut sebagai represif terhadap hukuman pidana, di mana jika ada perbuatan yang tergolong sebagai hukum acara pidana, harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku. Yang kedua ada mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan. Yang selanjutnya, ada sumber-sumber formil hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan semua, saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Contohnya yang pertama ini, ada sumber-sumbernya yaitu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang LNRI Tahun 1981 Nomor 76. Di sini membahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Yang selanjutnya itu di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang membahas tentang tindak pidana korupsi yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya, di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku pada tanggal 17 Desember tahun 1970. Untuk selengkapnya boleh teman-teman lihat aja ya di sini. Yang selanjutnya ini ada proses berperkara dalam hukum acara pidana. Jadi prosesnya itu ada 7. Yang pertama ini ada penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua ini ada penyidikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan ini dilakukan untuk mencari atau menemukan pelaku atau tersangka. Nah, yang ketiga ini ada penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Ini tuh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang KUHP. Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan juga penyidikan. Jadi jika tersangkanya sudah ditemukan gitu kan, sudah diselidiki, maka dilakukan penuntutan, misalnya dituntut 5 tahun penjara ya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada putusan hakim. Pada dasarnya, putusan hakim dalam hukum acara pidana merupakan suatu bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada terdakwa dan putusan tersebut dianggap benar, serta memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut. Dalam hal hakim memutus suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Selanjutnya di sini nomor 5 ada upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa untuk penuntut hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Nah, upaya hukum ini ada dua, ada upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa ini merupakan tahap akhir dari segala upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya ini ada asas-asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama ini ada asas diferensiasi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang kedua. Ada asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Nullum delictum nulla poena sine lege poenali. Namun, dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap penuntut umum wajib sesegera mungkin menuntut setiap perkara. Yang ketiga ada asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengartikan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Nah, selain hukum acara yang telah disebutkan tadi, di sini juga ada asas yang berdasarkan KUHP. Yang pertama ini ada asas peradilan cepat, sederhana dan biayanya ringan. Yang kedua ada asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut, remedy and rehabilitation. Yang ketiga ini ada asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Yang keempat, ada pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Selanjutnya ada semua orang diperlakukan sama di depan hukum, equality before the law. Yang selanjutnya ada praduga tak bersalah, presumption of innocence. Yang selanjutnya ada peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Yang kedelapan ada asas akusator, merupakan asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Yang ke-10 atau yang terakhir, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan dari hukum. Nah, materinya sudah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.